Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara mahasiswa peserta mata kuliah Hukum HAM dan Gender jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang berbahagia. Alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam kuliah online. Minggu lalu kita sudah melaksanakan ujian tengah semester, dan minggu sebelumnya kita pembahasan kuliah kita sampai pada kelompok-kelompok rentan terlanggar hak asasinya. Nah, kita sudah membahas dua kelompok, yaitu anak dan penyandang disabilitas. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang satu lagi kelompok yang rentan, yaitu perempuan. Berdasarkan pasal 41 Undang-Undang Hak Asasi Manusia, di samping penyandang disabilitas perempuan disebut sebagai kelompok yang rentan. Nah, dalam undang-undang ini spesifik yang disebut adalah perempuan hamil. Nah, mengapa perempuan hamil dikategorikan sebagai kelompok rentan? Pertama, karena kita mengetahui perempuan dalam keadaan hamil itu akan mengalami suatu kondisi khusus yang mengakibatkan terjadinya perbedaan kemampuan dengan ketika tidak hamil. Perempuan hamil adalah dia tidak lagi menanggung hidupnya sendiri, tetapi juga menanggung hidup calon makhluk lain di dalam rahimnya. Nah, perempuan hamil pada umumnya itu memiliki kondisi cepat lelah, kemudian payah, kesusahan. Dia tidak akan bisa berdiri lama sama dengan orang yang tidak hamil. Kemudian tidak mampu bekerja sama seperti orang yang tidak hamil, karena terjadinya beberapa perubahan di dalam tubuhnya yang menjadikan lemah, cepat lelah, kemudian secara emosional juga mudah stres. Nah, oleh karena itu perempuan hamil berhak mendapatkan perlakuan khusus seperti penyandang disabilitas dan anak. Nah, tetapi saudara-saudara, di luar Undang-Undang Hak Asasi Manusia, kita juga memiliki peraturan lain yang sifatnya lebih luas, yang sifatnya internasional, yaitu Konvensi Penghapusan Kekerasan, Konvensi Penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Konvensi ini merupakan hasil perjanjian internasional yang disepakati awalnya oleh 20 negara pada tahun 1979, kemudian disahkan atau disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dan kemudian menyusul setelah itu banyak negara menyetujuinya atau meratifikasinya. Nah, berdasarkan konvensi saya sebut konvensi perempuan saja, perempuan adalah makhluk yang rentan terlanggar hak asasinya, sangat sering mengalami diskriminasi. Dan di sini bukan sekedar perempuan hamil, tetapi perempuan pada umumnya. Nah, apa sebabnya? Sebabnya adalah pertama karena ada dua kekhususan. Yang pertama berkaitan dengan organ reproduksinya. Organ reproduksi perempuan sudah pasti kita semua tahu berbeda dengan organ reproduksi laki-laki. Organ reproduksi perempuan
memungkinkan perempuan untuk mengalami banyak hal yang berkaitan dengan fungsi-fungsi pelanjutan keturunan, yaitu rahim, kemudian payudara, kemudian vagina. Nah, yang kedua, diskriminasi ini sering terjadi bukan karena organ reproduksinya, tetapi karena nilai-nilai sosial di masyarakat memandang berbeda derajat antara laki-laki dan perempuan, memandang beda antara martabat laki-laki dan martabat perempuan, di mana martabat perempuan dianggap lebih rendah. Nah, oleh karena itu banyak sekali kasus-kasus diskriminasi terhadap perempuan. Saya akan membicarakan yang pertama dulu, yaitu diskriminasi yang lahir dari perbedaan biologis tadi. Laki-laki punya penis, perempuan punya rahim, di mana ketika rahim dan penis bertemu kemudian terjadi kehamilan. Nah, kadang-kadang juga tidak terjadi kehamilan, tetapi kekerasan. Nah, kekerasan yang bersifat seksual itu juga banyak sekali dialami kaum perempuan. Tadi kita sudah membahas perempuan hamil. Sebelum ada konvensi perempuan ini di dunia, sangat sering terjadi diskriminasi berdasarkan diskriminasi terhadap perempuan hamil. Mereka dituntut bekerja sama dengan perempuan yang tidak hamil, tidak diberikan hak cuti, ketika mereka berhenti karena melahirkan atau karena hamil tua, maka tidak digaji, kemudian dipotong gajinya. Nah, apa akibatnya? Akibatnya adalah perempuan hamil, perempuan yang menjalankan fungsi kemanusiaannya, yaitu melanjutkan keturunan, itu menjadi termiskinkan karena dia harus berhenti bekerja karena kondisinya tidak memungkinkan, tetapi perusahaan tidak memberikan upah dan hak cuti, malah memotong bayarannya. Nah, ini menjadikan perempuan hamil melahirkan itu termiskinkan, tidak sejahtera, padahal yang sedang diemban, tugas yang sedang dilaksanakan, yaitu adalah tugas yang sangat mulia, tugas yang diberikan langsung oleh Tuhan untuk kelangsungan generasi manusia agar tidak punah. Tetapi banyak perusahaan memperlakukan perempuan hamil itu seperti manusia yang tidak berguna karena tidak bisa dianggap tidak produktif. Kemudian atas dasar itu dia tidak digaji, tidak diberi hak cuti. Yang lebih menyedihkan adalah banyak perempuan hamil yang juga dipecat dari pekerjaannya. Karena itu tadi, karena anggapan bahwa mereka tidak produktif. Nah, itu artinya manusia, dalam hal ini kaum perempuan, diperlakukan sebagai mesin produksi, sama dengan mesin produksi yang kalau menghasilkan nilai keuntungan dia akan dipakai, kalau tidak menghasilkan keuntungan dia dibuang. Nah, oleh karena itu sekali lagi perempuan hamil dalam konteks ini menjadi rawan atau menjadi orang yang sangat rawan terlanggar haknya atau terdiskriminasi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua saya lanjutkan di video berikutnya.